Selamat siang rekan-rekan semuanya. Pada kuliah material teknik kelas hari ini kita akan membahas seputar uji tarik. Dan langsung saja seperti yang pernah kita bahas sebelumnya bahwa dalam melakukan pengujian mengapa kita membutuhkan standar ya. Dan kita telah membahas bahwa standar diperlukan agar ketika ada satu orang melakukan pengujian, hasilnya tidak berbeda dengan orang lain saat melakukan pengujian, contohnya melakukan pengujian pada jenis material aluminium dengan komposisi yang sama. Oleh sebab itu, standar sangat dibutuhkan agar semua pengujian dilakukan secara seragam. Berbagai jenis standar yang ada diantaranya adalah ASTM, American Society for Testing and Materials, BSI, British Standard Institution, ISO coordinates and publish standard on the worldwide basis, EU, the European Union. Jadi beberapa standar ini mengacu pada komunitas-komunitas yang ada di beberapa negara. Umumnya di Indonesia sendiri sebagian besar pengujian khususnya uji tarik mengacu pada pengujian yang menggunakan standar ASTM. Nah, beberapa jenis pembebanan kaitannya dengan konsep stress strain atau tegangan-regangan. Yang pertama adalah pembebanan tarik, seperti yang kita ketahui bahwa beban yang diberikan itu berlawanan arah dan satu sumbu. Lalu pembebanan tekan, compression, di mana pembebanan saling mendekati, ya. Shear atau geser, ya. Torsional atau puntir, ya. Ini adalah 4 konsep dasar pembebanan. Nah, untuk pengujian tarik, apabila menggunakan standar ASTM, maka seri yang digunakan adalah ASTM E8 dan biasanya diikuti dengan tahun, ya. Misalkan 13, 16 tergantung dari revisi yang telah dilakukan pada ASTM tersebut. Ya. Ini adalah contoh gambar skema sederhana uji tarik yang diambil dari buku Kalister, di mana spesimen diletakkan di tengah dan salah satu bagian atau kita sebut dengan crosshead itu bergerak, sedangkan yang satu fix tetap. Jadi yang bergerak hanya satu bagian atau kita sebut dengan moving crosshead. Dan untuk memantau regangan atau perubahan dimensi, perubahan panjang yang terjadi pada spesimen tersebut digunakan sensor yang disebut dengan extensometer. Nah, ini adalah salah satu jenis tipe spesimen yang digunakan dalam bentuk silinder, ya, sesuai dengan standar yang ada pada STM. Nah, mengapa kurva yang kita gunakan adalah kurva tegangan terhadap regangan? Kenapa tidak menggunakan kurva force atau beban terhadap perubahan panjang? Ya, pada saat melakukan pengujian, data yang diberikan kepada kita berupa data gaya atau beban terhadap perubahan panjang. Nah, apabila kita menggambarkan kurva menggunakan beban terhadap perubahan panjang, maka hasil kurva yang terbentuk apabila kita menggunakan spesimen yang berbeda akan menghasilkan nilai yang berbeda. Sebagai contoh, apabila kita menggunakan spesimen berbentuk plat dan silinder, tentu spesimen berbentuk silinder cenderung membutuhkan beban yang lebih tinggi dibandingkan dari plat. Oleh sebab itu, untuk menormalisasi atau menyamakan kurva yang terbentuk pada suatu material akibat uji tarik, maka digunakanlah kurva tegangan regangan, ya, bukan kurva beban terhadap perubahan panjang.
atau bisa kita katakan normalisasi kurva. Nah, ini adalah proses yang terjadi ketika suatu material, contohnya logam, mengalami deformasi secara atom. Ya, diambil bagian kecil di sini, diperlihatkan, diperbesar, jadi atom-atomnya terikat satu sama lain. Ya, lalu ketika beban kecil atau beban di bawah tegangan luluh diberikan, maka atom-atom tersebut akan merenggang, ya, namun tidak menyebabkan atom-atom tersebut putus ikatannya satu sama lain, sehingga saat beban dihilangkan atau unload, maka atom-atom tersebut akan kembali seperti semula. Inilah yang kita sebut dengan deformasi elastis. Dan deformasi elastis reversible, artinya dapat kembali ke bentuk dan dimensi semula, diindikasikan dengan kurva yang linear, ya. Dan terkadang ada beberapa material kurva elastis itu berbentuk non-linear, tapi umumnya pada logam kurvanya berbentuk linear. Nah, setelah melewati titik luluh, maka material akan mengalami deformasi yang disebut dengan plastic deformation atau deformasi plastis, di mana ketika beban diberikan, ya, ikatan akan atom akan terputus dan membentuk ikatan baru, ya. Terjadi regangan permukaan, ya, bidang pergeseran dari bidang-bidang permukaan atom. Dan ketika beban dihilangkan, maka atom-atom tersebut tidak kembali seperti semula karena ikatan atom akan membentuk ikatan atom yang baru, ya. Nah, inilah yang terjadi ketika deformasi plastis terjadi, di mana proses slip, ini yang kita sebut dengan slip, di mana dislokasi terjadi, berpindah ikatan atom berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan menyebabkan deformasi plastis. Dan umumnya kurvanya berbentuk non-linear, ya, seperti yang diberikan pada garis merah, ya, tanda panah ini. Lalu deformasi plastis umumnya terjadi secara permanen, artinya ketika beban dihilangkan, maka material tersebut tidak mampu kembali ke bentuk dan dimensinya semula. Ini adalah gabungan antara deformasi elastis dilanjutkan dengan plastis dan beban dihilangkan, ya. Untuk unit satuan yang kita gunakan, tentunya kita menggunakan satuan SI. Jadi harap diperhatikan karena agar tidak membingungkan, tolong diperhatikan untuk menggunakan satuan SI, ya. Untuk uji tarik sendiri, seperti yang saya katakan, beban diberikan searah, ya, tegak lurus bidang permukaan, ya. Sehingga tegangan atau sigma itu dirumuskan dengan gaya dibagi dengan luas permukaan awal, ya. Jadi dengan dalam satuan SI Newton per meter kuadrat. Lalu apabila gaya yang diberikan membentuk sudut, maka akan membentuk beban transversal dan gaya geser atau S, ya. Nah, ini kita menggunakan prinsip trigonometri, sinus dan kosinus untuk memperoleh nilai dari masing-masing beban tersebut. Tapi kita tidak akan membahas lebih lanjut tentang tegangan geser atau shear stress. Nah, untuk regangan tarik, definisi regangan adalah delta L, atau di sini disimbolkan delta saja, dibagi dengan L0 atau panjang awal, ya, di mana regangan itu terjadi akibat perubahan panjang dibagi dengan panjang awal, ya. Perubahan panjang yang terjadi itu terjadi searah dengan pembebanan. Jadi ini adalah regangan. Lalu selain itu, regangan juga terjadi pada arah lateral, ya. Lateral itu terjadi pada arah yang tegak lurus dari pembebanan, ya, seperti ini. Dan ada
ada penambahan negatif di sini agar nilai regangan yang dihasilkan positif, ya, karena nilai panjang akhir panjang akhir akan lebih panjang dibandingkan dari panjang awal arah lateral, sehingga nilainya akan negatif, dan pada rumusnya ditambahkan negatif agar nilai dari regangan lateral menjadi positif. Nah, ini adalah tipikal atau kurva tegangan regangan secara umum, diawali dengan deformasi elastis di mana material tidak mengalami perubahan dimensi permanen, bentuk dan dimensi permanen, dan setelah melewati titik luluh, material akan mengalami perubahan dimensi secara permanen apabila beban dihilangkan. Terjadi perubahan panjang, diameter, dan saat mencapai beban puncak atau kita sebut dengan tegangan atau kekuatan material, ya, material akan mengalami necking, di mana terjadi pengurangan luas diameter, ya, dan pada akhirnya material akan patah atau fracture. Nah, penentuan tegangan luluh ini sangat penting, ya, terkait dengan desain yang aman pada suatu produk. Oleh sebab itu, agar penentuan tegangan luluh ini sesuai dengan standar, maka untuk penentuan tegangan luluh dapat dilakukan dengan metode offset 0,2%. Ya, offset itu artinya menggeser garis linear atau garis elastis sebesar 0,2% atau 0,002. Ya. Nah, ketika menarik garis yang sejajar dengan garis linear, maka akan memotong kurva, dan di sanalah kita dapat memperoleh nilai tegangan luluh. Lalu pada area elastis ada sifat mekanis material yang dikenal dengan modulus elastisitas atau E, atau dikenal dengan Young modulus. Ya, dinyatakan dengan hukum Hooke, di mana sigma sama dengan modulus elastis atau E dikali dengan epsilon. Modulus elastis sendiri itu merepresentasikan dari kekakuan dari suatu material. Jadi seberapa kaku material saat mengalami deformasi elastis. Dan ini adalah satuan yang digunakan, ya, umumnya menggunakan satuan gigapascal karena nilainya cukup besar, dan sigma menggunakan satuan megapascal. Sedangkan epsilon atau regangan itu tidak berdimensi. Ini adalah data perbandingan beberapa modulus elastisitas untuk beberapa material. Bisa kita lihat bahwa material yang memiliki tingkat kekakuan paling tinggi adalah diamond, ya, sedangkan yang paling rendah ini masuk dalam kelas polimer. Ya. Nah, sifat mekanis selanjutnya adalah Poisson's ratio. Apa itu Poisson ratio? Poisson ratio adalah perbandingan antara regangan yang terjadi pada arah lateral terhadap regangan yang terjadi dengan searah pembebanan. Nah, seperti yang pernah sudah saya jelaskan sebelumnya, regangan kita dapat memperoleh informasi regangan berdasarkan dari arah perubahan beban. Ya. Ada yang semakin memanjang, dan ada yang semakin bagian yang merenggang semakin mengecil, ya. Jadi Poisson's ratio adalah perbandingan antara regangan arah lateral terhadap regangan yang searah pembebanan. Satuannya adalah tanpa satuan. Ini adalah penentuan dari titik luluh yield stress 0,002. Oke, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan di video berikutnya.